Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Adrian telah berhasil membantu pasukan revolusi untuk menangkap Presiden Carto di dalam bunker setelah ditipu oleh Adrian. Tak hanya Presiden Carto, bahkan Louis juga ikutan tertangkap di dalam bunker ketika ia ingin menyelamatkan diri. Sebelum Louis akan diserahkan pada kerajaan Bringum, Israel tentunya menyempatkan diri untuk mengajar Louis yang selama ini menyombongkan kekuasaan ayahnya. Setelah penangkapan presiden beserta dengan anaknya selesai, Israel tanpa basa-basi langsung menawari Adrian untuk menjadi presiden Republik Prius. Melihat dari wajah Adrian saja, kurang lebih kita tahu bahwa Adrian sedang ingin berkata, sejak kapan Israel memiliki ide tak masuk akal ini yang menyuruh seseorang dari kerajaan sebelah untuk menjadi seorang presiden. Israel menanyakan apakah Adrian mau menjadi warga negara yang dinaturalisasi, dan Adrian mengatakan apakah Israel sudah mulai gila. Buat yang belum tahu, maksud naturalisasi sebelumnya adalah memberikan kewarganegaraan bagi penduduk asing. Adrian mengatakan, ngapain juga harus menjadi presiden yang hanya bertahan selama 5 tahun, mending jadi penguasa wilayah seperti sekarang ini, dan Israel rasa itu alasan yang masuk akal. Adrian ingat jika Marsekal Ansen juga ingin menunjuk Israel sebagai kepala negara sementara, jadi Adrian berharap Israel melakukan yang terbaik dan tidak menarik orang asing seperti dirinya. Israel sebenarnya khawatir apakah dirinya diperbolehkan untuk naik ke posisi itu, karena mungkin saja ada beberapa orang yang beranggapan jika sistem kerajaan seperti dulu akan muncul lagi, dan Adrian rasa memang pasti ada orang yang berpikiran seperti itu. Namun tetap saja, Adrian rasa jika orang yang paling cocok untuk mengisi posisi sebagai pemimpin negara saat ini adalah komandan Israel dari pasukan revolusi. Tapi Adrian ingat jika Marsekal tidak setuju dengan gagasan memilih pemimpin militer yang berdampingan dengan kediktatoran, dan Israel merasa sepertinya dirinya sedang diserahi sebuah bom. Mungkin jika kalian belum paham, maksud Marsekal itu tidak mau menjadi seorang pemimpin negara karena dia selama ini telah bekerja bersama dengan seorang diktator. Adrian mengatakan apapun pertanyaan Israel, dirinya paling mendukung Israel menjadi presiden karena itu akan lebih mudah untuk mendapatkan ganti rugi yang dijanjikan. Tapi Israel menanyakan apakah Adrian akan langsung pulang, dan Adrian mengiyakan karena ada banyak sekali pekerjaan yang sudah menunggunya. Namun ketika Adrian melangkah pergi, Israel memanggil nama Marcus Adrian sekali lagi, di mana kita bisa melihat bahwa Israel bersama dengan pasukan vanguardnya memberikan salam hormat padanya. Israel mengatakan jika mereka memiliki banyak hutang padanya, jadi mereka akan memastikan akan membayar harga yang setimpal selama itu masih dalam kapasitas mereka. Adrian mengatakan jika Israel berkata seperti itu, maka dirinya akan merasa terbebani, sebab dalam hati Adrian berkata, jika semua keributan antara Prius dan Bringum adalah ulahnya, jadi ia hanya ingin bertanggung jawab saja. Tapi karena Israel tidak tahu kebenaran di balik tindakan Adrian, tentunya Israel dengan entengnya mengatakan jika Adrian memang layak untuk mendapatkan penghormatan sebesar ini. Adrian kemudian beralasan jika dirinya memang membantu karena hanya ingin mendapatkan keuntungan. Tapi Israel tak masalah dengan hal itu karena Adrian sekarang akan mendapatkan keuntungan itu. Rakyat bersorak gembira sebab era tirani sudah berakhir. Namun biarpun Israel sekarang memiliki kekuasaan, tapi itu tidak akan mudah sebab warga yang berhasil dalam revolusi akan memiliki harapan yang tinggi pada masa depan. Selain itu, mungkin juga akan ada bentrokan dengan pendukung Presiden Fairmont yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dan hanya ingin menuruti apa keinginan mereka. Namun tetap saja, Adrian tak perlu khawatir soal itu karena ia yakin bahwa Israel dapat menjadi presiden yang baik dan tidak akan goyah dengan ancaman-ancaman dari orang-orang yang ingin melakukan pemberontakan. Dengan itu pula, negara demokrasi yang sempat tertutupi oleh tirani seorang presiden beserta dengan keluarganya dan juga jajarannya, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi negara demokrasi yang sesungguhnya, tidak seperti di Konoha. Beberapa hari setelah revolusi di Republik Prius, Adrian dan Archia sekarang tampaknya sedang berada di lahan berburu kerajaan Reinhardt. Mungkin saat ini mereka sedang ada kompetisi berburu. Tapi meskipun Adrian sedang mendatangi kompetisi berburu, tampaknya dia juga tidak lupa untuk melihat perkembangan revolusi Republik Prius. Revolusi yang dilakukan Prius tidak hanya soal memberantas para pejabat korup, tapi juga menangkap orang-orang kaya yang terlibat dalam persekongkolan Presiden Fairmont. Marsekal Ansen, sebagai otoritas tertinggi dalam pemerintahan yang tersisa, akhirnya menunjuk komandan pasukan revolusioner yaitu Israel sebagai kepala administrasi negara untuk sementara waktu sampai pemilihan presiden selanjutnya.
Mantan Presiden Fairmont yang merupakan sarang korupsi dan penipuan akhirnya dihukum mati melalui sidang juri, dan meskipun dia melakukan banding, tapi permintaan itu ditolak. Sementara itu anaknya yaitu Louis Fairmont akhirnya diserahkan kepada Kekaisaran Brigham beserta dengan pet palsu Lucas sebagai pertukaran untuk mengakhiri peperangan. Meski begitu, ini dilakukan secara rahasia, di mana tidak ada yang tahu alasan kenapa Kaisar Edward tiba-tiba menyatakan perang telah berakhir. Adrian rasa kepemimpinan yang dijalankan oleh Israel berjalan dengan baik. Bahkan hanya dalam waktu beberapa hari saja, dia sudah bisa menyelesaikan permasalahan internasional tanpa diketahui oleh publik. Karena masalah yang terjadi antara Brigham dan Prius sudah selesai, Adrian merasa lega karena dirinya sekarang bisa fokus pada kontes saintes dan menaikkan levelnya di dalam game dengan tenang. Ya, tadinya Adrian memang berpikir jika dirinya bisa melakukannya dengan tenang, tapi gara-gara pangeran kedua yang kurang ajar, dirinya sekarang harus mengikuti undangan untuk mengikuti kompetisi berburu. Marcus Ali menanyakan apakah rumor soal Republik Prius mengambil langkah mundur setelah kejatuhan Presiden Farmer benar adanya, dan Adrian membenarkan meskipun ia sedikit terkejut karena rumornya sudah tersebar. Tapi sayangnya, rumor yang mereka dengar itu malah sesuatu yang negatif, di mana dua orang di belakang Marcus Ali berasumsi jika pasukan revolusioner adalah teroris yang ingin merebut kekuasaan Presiden Fairmont dengan menjatuhkannya dari posisinya. Mereka berkata jika para bangsawan biasa tak akan bisa melakukan hal semacam itu, dan Arcia mengatakan jika mereka mendengar pembicaraan mereka berdua. Sebenarnya kedua orang itu bermaksud membicarakan Adrian yang dengan sesuka hati memusnahkan bangsawan lain hanya karena alasan balas dendam. Marcus Ali kemudian mengatakan jika dirinya meminta maaf atas kelancangan yang dilakukan oleh pelayannya, dan Adrian tak masalah karena masyarakat kelas atas memang aslinya begitu. Adrian juga menyindir jika para bangsawan selalu menggunakan topeng tersenyum di luar, tapi mereka tidak tahu apa yang dipikirkannya di dalam. Dan Marcus Ali tentunya kesal sambil menanyakan, bukankah Marcus Adrian tidak pernah bergaul? Marcus Ali mengatakan jika dirinya hanya ingin memberitahu ada banyak sekali bangsawan yang ingin berteman dengan Adrian karena dia adalah seorang archmage. Jadi tidak ada salahnya jika Adrian mencoba untuk bergaul dengan bangsawan lainnya. Marcus Vincent kemudian datang sambil mengatakan sepertinya Marcus Ali tidak punya rasa malu karena setelah menyerang Adrian agar dihukum sewaktu sidang, sekarang dia malah berusaha untuk mendekatinya. Marcus Ali tampaknya sangat kesal karena Vincent tiba-tiba mengganggu waktunya, tapi Adrian rasa jika Ali dan Vincent memiliki hubungan yang cukup buruk, dan Adrian menanyakan apakah Marcus Ali datang kemari karena ingin mendekatinya juga. Vincent mengatakan jika Marcus Adrian tidak boleh salah paham seperti itu karena dirinya tidak akan menemui Adrian hanya untuk alasan yang sangat jelas seperti itu, dan Ali yang tersinggung tentunya langsung mengatakan agar Vincent menjaga omongannya. Tapi tampaknya sekarang Vincent menunjukkan wajah yang sangat sombong sambil memanggil nama Countess Arcia. Vincent mengatakan jika ini pasti adalah pengalaman pertama Arcia mengikuti kompetisi berburu, jadi ia ingin agar Arcia menunjukkan kemampuannya sekarang. Vincent memberitahu jika banyak orang yang penasaran dengan kemampuan Arcia secara langsung karena belum pernah bertemu dengannya. Terlebih keahlian Arcia jadi terkenal karena bisa mengalahkan Aura Master di TV. Adrian sudah menebak jika ini pasti adalah ulah dari pangeran kedua karena dia pasti sedang ingin melihat bagaimana Arcia bertarung, dan pada saat yang tepat dia pasti akan mengambil kesempatan untuk menolong Arcia seperti seorang pahlawan. Vincent memberitahu jika dirinya akan menyiapkan 2 ogre untuk Arcia karena ia yakin bahwa dengan 2 ogre itu sudah lebih dari cukup untuk memamerkan kemampuan Arcia sebagai seorang Aura Master. Arcia mengatakan jika ia tak masalah menunjukkannya sebentar pada mereka, jadi ia tak akan masalah dengan 2 ogre itu sebagai pertunjukannya, dan Adrian ingin agar Arcia segera menyelesaikannya dengan cepat. Vincent menanyakan apakah Arcia akan baik-baik saja hanya dengan peralatan yang minim seperti itu, dan ia menyarankan supaya Arcia menggunakan topi baja untuk berjaga-jaga, tapi Arcia mengatakan jika ini sudah cukup. Luke tentunya sangat senang karena akhirnya ia bisa melihat Arcia bertarung secara langsung, jadi ia makin penasaran seberapa kuat Arcia, dan Adrian mengatakan jika mereka semua pasti akan terkejut saat melihatnya. Luke menanyakan apakah Arcia memang sehebat itu, bahkan untuk melawan 2 ogre sekaligus, dan Adrian memberitahu jika Arcia adalah seorang Aura Master terkuat yang pernah ia lihat. Setelah kurungannya dibuka, kedua ogre itu langsung berlari dengan sangat cepat ke arah Arcia, namun sebagai Aura Master yang dibuat oleh Lucas, hal itu tentunya akan sangat mudah bagi Arcia. Arcia tentunya langsung berlari ke arah 2 ogre itu karena Adrian memerintahkannya untuk segera menghabisi 2 ogre itu dengan cepat.
Tak sampai 1 menit setelah kedua ogre itu dikeluarkan dari kandangnya, wajah Vincent terlihat sangat tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Bahkan Luke sendiri sampai membuka mulutnya lebar-lebar karena saking terkejutnya. Tentu saja, satu-satunya hal yang membuat Luke dan Vincent sangat terkejut adalah karena Arcia yang begitu mudah mengalahkan 2 ogre tanpa kewalahan sedikit pun. Bahkan terlihat jika Arcia belum mengeluarkan keringatnya. Setelah kembali dari lahan berburu kerajaan Reinhardt, Adrian tertawa dengan sangat bahagia sebab ingin merekam wajah mereka semua yang terkejut sampai menganga karena itu terlihat sangat lucu. Adrian akhirnya tahu jika mereka semua diam-diam meremehkan Arcia karena dia jadi satu-satunya aura master wanita di negara ini dan ia rasa mereka pantas untuk mendapatkannya. Meskipun Adrian tidak suka datang ke sana, tapi ia cukup senang setelah melihat ekspresi mereka. Adrian yang begitu bahagia tentunya berterima kasih pada Arcia karena dia sudah membuat pelajaran pada orang-orang yang meremehkannya, tapi Arcia sekarang tampaknya tak menjawab apapun. Adrian kemudian menanyakan apa yang terjadi pada Arcia karena dia tidak menjawabnya sama sekali dan hanya melihat ke arah luar mobil. Namun ketika Adrian sedikit menyentuh tubuh Arcia tiba-tiba mulai terjatuh seperti tidak ada tenaga sama sekali. Untuk sesaat, Adrian hanya bisa terkejut kaku tanpa bisa berkata apapun ketika dirinya melihat Arcia perlahan jatuh di hadapannya. Adrian yang sangat panik tentunya berteriak memanggil Arcia dengan sangat keras. Waduh, bagaimana ini teman-teman? Arcia tiba-tiba tidak sadarkan diri. Kira-kira apa yang terjadi pada Arcia karena dia adalah seorang homunculus?